Ketika menjalani kehidupan ini, terkadang kita merasa lelah, jenuh, bahkan hampir menyerah. Tetapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat kita yang pudar. Selain berdoa, salah satu cara adalah membaca kisah inspiratif dari orang lain, sehingga semangat dari tokoh tersebut ikut membakar semangat dalam diri kita. The main problem of communicating, for people like me who can't speak, is what is called the baud rate. That is, the rate at which information can be conveyed. Normal speech is between 120 and 180 words a minute. Semoga kisah ini bisa membangkitkan semangat kita lagi untuk menjalani kehidupan ini. Stephen Hawking adalah seorang ilmuwan yang cukup memberi dampak di dunia ini. Stephen berasal dari Inggris yang lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Stephen adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Alban, London. Meskipun semasa hidup Stephen dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Percaya atau tidak, ketika masih kecil Stephen dikenal sebagai murid yang malas. Namun, hal itu berubah ketika Stephen mengenal Dikran Tahta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Dikran Tahta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itu pula, dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika, itulah Hawking menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Dikran Tahta, beliau pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut Stephen mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika di sana. Stephen pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959, ketika usianya hanya 17 tahun saja. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika berusia 21 tahun, Hawking didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, Hawking mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi, dengan dukungan orang-orang di sekitar, Hawking berhasil mengatasi itu semua. Meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya, Hawking mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Dari kisah Stephen Hawking ini kita bisa belajar beberapa hal, di antaranya adalah: pertama, belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiranmu sendiri. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan. Hal tersebut justru membuatnya menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Walaupun dia divonis oleh dokter terkemuka hidupnya tidak akan lama lagi, tetapi pada kenyataannya usia Hawking jauh melebihi dari perkiraan para dokter. Pelajaran yang kedua adalah, kerjakan pekerjaan atau tugas dengan baik dan sepenuh hati, sehingga menjadi inspirasi orang lain seperti yang dilakukan oleh Dikran Tahta. Dia mengubah pelajaran yang susah menjadi menyenangkan sehingga menjadi sumber inspirasi Stephen. Memang Stephen bukan anaknya, tetapi jika Stephen tidak bertemu dengan Tahta yang menginspirasinya, mungkin tidak akan lahir teori Big Bang. Pelajaran ketiga adalah kalau Hawking yang memiliki keterbatasan saja bisa melakukan hal yang besar, kita tentu juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus sampai melakukan hal besar untuk seluruh umat manusia, melakukan perbuatan yang baik untuk diri kita dan sekitar kita saja sudah merupakan awal yang baik.
Can you hear me? Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently. Akhir kata, tidak peduli apa kata sekelilingmu. Jika kau yakin bisa maka kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya.